Ustadz, misalkan saya baru menghafal satu halaman dalam Al-Quran. Alhamdulillah, ketika masuk waktu ketika masuk waktu sholat, saya langsung membawa ayat yang saya hafalkan tadi dalam sholat saya. Dibacakan maksudnya. Padahal ayat tersebut belum terlalu lancar saya hafalkan. Bahkan dalam sholat saya masih mengingat-ingat potongan ayat yang lupa. Pertanyaan saya, apakah boleh ayat yang belum lancar saya bawa dalam sholat? Kemudian yang kedua, apakah sholat saya sah? Ya, jazakumullah khair Ustaz. Ya Allah yazikir khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, ini penting sekali. Kaidah sederhana yang disampaikan dalam Al-Quran, jelas sekali di Quran surah ke-73. Ya, surah ke-73 Al-Muzammil, ya, di ayat yang ke-20. Allah jelas menyampaikan faqra'u ma tayassara minal Quran. Dua kali ditegaskan di sini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacakan oleh Anda apa yang paling ringan, paling mudah, ya, yang telah Anda kuasai bacaannya, yang telah Anda hafalkan, yang paling mudah yang kita hafal. Jadi standar dalam sholat yang dibacakan tuh bahasa Al-Qur'annya tayassar. Nah, sekarang perhatikan baik-baik teman-teman sekalian dalam memahami, memaknai bahasa Al-Qur'an. Bismillah. Jadi kalau kita lihat bahasa Al-Qur'annya faqra'u, bismillah, ya. Ini nah ini tayassara minal Quran, seperti ini ya. Ini saya garis bawah yang ini, faqra'u ma tayassara minal Quran. Jelas ini ayat diturunkan dalam konteks bacaan dalam salat, ya. Surat apa yang dipilih oleh kita untuk dibacakan, ya, walaupun konteks ayatnya terkait dengan dalam kondisi Nabi menunaikan salat tahajud yang beliau kerjakan dalam masa hidupnya sallallahu alaihi wasallam, namun demikian ini menjadi standar dalam bacaan-bacaan salat kita. Perhatikan baik-baik, jika kita menunaikan salat, kata Allah, maka yang dibacakan dalam salat itu perintah Qur'annya ma tayassara, apa saja yang sekiranya mudah, ya, untuk kita bacakan dari surah-surah Al-Quran atau dari ayat-ayat Al-Quran. Boleh jadi misalnya dari satu Al-Baqarah yang kita bacakan beberapa ayatnya, gitu kan, maka kita katakan dari ayat-ayat Al-Quran, atau bahkan kita pilih surah-surah tertentu dari Al-Quran. Di juz amma kan biasanya kita tampilkan seluruh ayatnya dalam satu surah jika surah itu dipandang pendek atau menengah. Nah, hanya kalimat tayassar ini, nanti ada ma, ada tayassar. Tayassar ini, teman-teman sekalian, korelasinya itu ada dua hal. Satu, yang telah dihafal, ya kan? Karena saat kita menghafal Al-Quran, itu redaksi menghafal, kemudahan menghafalnya, itu menggunakan akar kata yang sama, serupa hibridanya dengan tayassar. Kalau ini dari kata tayassar, ya tayassaru, ya, kemudian dari dasarnya ketika menghafal menggunakan kata yassara, yuyassiru, ya, yassara, seperti ini. Yassara. Nah, sifatnya disebut dengan taisir namanya, ya, yassara. Ini disebutkan 4 kali di Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, di ayat 32, di ayat ke-40, ya. Seperti ini. Ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh jangan pernah ragukan, kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Jadi ketika Allah menyebut kemudahan menghafal, itu menggunakan kata yassara. Jika yang dihafal itu telah mudah kita hafalkan, artinya telah hafal, maka berubah kalimatnya menjadi tayassar, seperti ini. Jadi ketika Allah sampaikan, kami telah mudahkan, Allah memudahkan, yassara itu memudahkan, yassarnal Quran, kami mudahkan. Jadi Allah memudahkan kepada kita untuk menghafalkannya. Begitu kita hafalkan dan menjadi mudah hafalan itu, maka berubah kalimatnya menjadi tayassar. Karena itu, perintah di Al-Quran ketika kita diminta membacakan ayat-ayat yang telah kita hafalkan itu di dalam sholat, kalimatnya menggunakan tayassar. Ingin memberikan kesan bahwa yang dibaca dalam sholat itu adalah ayat-ayat atau surat-surat yang telah kita hafalkan, sehingga tidak memberikan beban kepada kita. Nah, jadi dari sini jelas ketika kita akan menghafal itu kan kaidahnya dibuka dengan bacaan, ya? Baca dengan baik dan benar. Karena itu Nabi sebelum ada perintah untuk kemudian menghafalkannya dan diberikan kemudahan dalam menghafal dengan ditanamkan dalam jiwa beliau, seperti disebut dalam Quran surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 18, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sebelum sampai ke sini, bukankah perintah pembukanya dulu turun pertama wahyu di Quran surah 96 kan? Al-Alaq ayat 1 kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dengan 5-nya. Iqra, baca. Ya, baca tentunya dengan baik dan benar. Jadi yang dibacakan dalam sholat itu, satu, harus hafal bacaannya. Yang kedua, bacaannya baik dan
benar. Karena itu, biasanya kaidah-kaidah dalam penunaian ibadah itu, kami para penghafal Quran atau bahkan para imam, itu dianjurkan untuk menghafal dulu sebelum menunaikan sholat. Nanti ketika digunakan dalam sholat, apa yang sudah kita hafalkan, dan bukan aib kalau kita kemudian menguatkan kembali misalnya pasca sholat. Ya, ini khususnya terkait dengan sholat fardu. Ya, fardu. Ini poinnya. Bagaimana dengan sholat sunnah? Ada yang memberikan keringanan sepanjang sunnah itu dikerjakan sendirian, bukan dalam berjamaah. Kalau berjamaah tidak, seperti sholat tarawih misalnya, sholat idul fitri, sholat idul adha, itu sunnah tapi berjamaah. Ketika menjadi imam, tetap dia harus menghafalkan dan membacakan yang hafal dan mudah untuknya. Tapi ketika dia sholat sendirian, misalnya tahajud sendirian, kan? Bukan dalam konteks ini ya, perintah kepada Nabi untuk kita misalnya menghafal, kalau sekiranya memang hanya itu yang kita hafalkan, atau dalam konteks kita ingin menguatkan hafalan, maka boleh kita kemudian bacakan dengan catatan setidaknya ada 75% lah, di atas 75% yang telah kita hafalkan, sehingga yang kita baca itu adalah sesuai dengan standar kebolehan membaca. Ukurannya surah apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Anda ingin bacakan misalnya Al-Baqarah ayat 257 sampai 259. Sampai 257 Anda lancar, 258 nggak lancar. Nah, ini nggak apa-apa. Ya, Anda cukupkan 257, Anda bisa rukuk seketika gitu kan. Di situ nanti setelah Anda salam Anda kuatkan kembali. Nah, untuk melengkapi uraian ini, insya Allah kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Kita lanjutkan bahwa pertanyaan dari saudari kita Asriatul Fitri dari Aceh tentang kebolehan membacakan ayat Al-Quran yang kiranya belum hafal di dalam sholat. Maka telah tadi kita jawab berdasarkan keterangan dalam Al-Quran adabnya. Sekali lagi, adabnya membacakan surah atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah tentunya di dalam sholat. Ini dimintakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibacakan dalam keadaan baik, lancar, dan mudah. Itu yang dimaktubkan di Quran surah ke-73 Al-Muzammil itu di ayat ke-20. Allah menegaskan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bentuknya jamak, faqra'u, bacakanlah oleh kalian, kan? Walaupun ayat ini diturunkan sebagai petunjuk kepada Rasulullah SAW, tapi dilalahnya, penunjukannya, maknanya, iringannya bersifat jamak. Artinya diperuntukkan pula bagi seluruh umat Rasulullah SAW yang menunaikan salat. Maka dibacakan dalam keadaan kita hafal bacaannya dan mudah serta nyaman dan baik saat dibacakan. Namun demikian penting diketahui bahwa bacaan surah ya setelah Al-Fatihah itu tidak termasuk rukun dalam sholat, tapi termasuk sunnah ya, sunnah yang ditekankan dalam sholat. Rukun sholat ada 13 ya, tidak termasuk ke dalam bacaan Al-Quran selain Al-Fatihah. Jadi sejak kita berdiri rukun yang pertama, kemudian kita berniat, kan? Kemudian mulai bertakbir dan membaca Al-Fatihah masuk rukunnya, kemudian setelah itu ke rukun ya, ingat rukun dalam 13 rukun salat. Adapun bacaan surah setelah Al-Fatihah itu sunnah yang sangat ditekankan khususnya di 2 rakaat pertama di dalam setiap salat. Jadi setiap 2 rakaat pertama itu, kalau subuh 2 rakaat sudah pasti, maghrib misalnya 3 rakaat, 2 rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah kita bacakan apa? Bacakan surah. Maka yang dibacakan itu sifatnya sunnah. Artinya, kalaupun misalnya bacaan kita tidak sempurna dalam bacaan Al-Quran tadi, maka tidak menggugurkan sahnya sholat. Jadi sholatnya tetap sah, namun barangkali dalam konteks sunnahnya tidak tertunaikan dengan sempurna. Kalau sekiranya yang kita pilih bacaan-bacaan yang belum hafal sepenuhnya. Nah, jalan terbaiknya adalah tadi, jika memang ada hafalan yang belum seutuhnya kita hafalkan, paling minimal terpenuhi syarat minimal bacaan surahnya, yaitu sejumlah atau seukuran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Seperti tadi saya contohkan sebelum Isya, bahwa kalau Anda memilih membaca Al-Baqarah misalnya dari ayat 257 sampai 259, dari Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan seterusnya ayat sampai 259. Tatkala Anda sampai ke 258 macet misalnya, ya, dan sulit untuk dilanjutkan di tengah-tengah, ya, Anda mencoba mengingat tapi sulit, nah Anda bisa kemudian melanjutkan langsung ke rukuk ya, dalam kondisi demikian, karena sudah setara bahkan melebihi kadar Al-Kautsar tadi. Tapi kalau sekiranya Anda ingin pindah surat pun kepada Al-Ikhlas misalnya, itu nggak ada masalah, pindah surat langsung kemudian Anda bisa rukuk. Dan ini kondisinya, pertanyaan yang kedua, apakah salatnya sah? Ya, salatnya sah. Salatnya sah, namun adabnya sekali lagi kalau ingin disempurnakan maka usahakan lancar sebelum itu, khususnya salat fardu. Ada beberapa keringanan dalam salat sunnah seperti yang saya sampaikan tadi di awal sebelum salat Isya, bahwa dalam salat sunnah sepanjang bukan salat sunnah yang berjamaah,
ya, seperti tarawih misalnya, seperti salat Idul Fitri, seperti salat Idul Adha, dan posisi Anda menjadi imam. Maka kalau menjadi imam tetap yang paling diutamakan, ya, syarat utamanya adalah hafal bacaan salat, hafal bacaan Quran, dan dibacakan dengan benar. Ya, jadi kalau Anda salat sunnahnya yang sifatnya sendirian, salat duha misalnya, ya kan? Atau misalnya salat tahajud atau qiyamul lail di malam hari dalam konteks sendirian, dan Anda ingin mempraktekkan hafalan Al-Quran, maka boleh dengan sifat seperti ini. Sepanjang tadi setidaknya Anda ada bacaan yang diutamakan dulu, dari 257 sampai 259, setidaknya 257-nya hafal dulu gitu kan. Baru yang lainnya kemudian Anda coba semaksimal mungkin sebelum sholat, Anda praktekkan dalam sholat. Itu sah-sah saja dilakukan dan tidak membatalkan sholat. Sekali lagi, tidak membatalkan sholat karena itu bukan termasuk dari rukun sholat.